dadah. Salam Indonesia, saya Sama Saputra. Tuhan beri anugerah dan percayakan 26 tahun yang lalu Tuhan kasih visi ketika dalam perjalanan dari Malaysia menuju ke Singapura. Saya naik bus habis pelayanan di kota kecil namanya Ipoh. Dan di bus itulah saya diberi visi sama Tuhan untuk mendirikan Pondok Penuai. Dengan misi utama adalah ini, raising up indigenous leaders, membangkitkan pemimpin-pemimpin dari suku-suku yang kemudian akan bergerak untuk memberkati, menjangkau, dan menjadi sumber daya yang hebat untuk mereka membangun daerah mereka. Dari visi inilah kemudian saya kembali ke Magelang pada waktu itu, dan akhirnya kami berdoa bersama dengan tim di Yayasan Pondok Penuai, sampai akhirnya Tuhan tuntun kita menemukan tanah yang sekarang kami tinggal dan melayani selama 24 tahun ini. 24 tahun yang lalu, Pondok Penuai lahir dengan visi dan misi dari hati Tuhan untuk membangun dan membesarkan pemimpin-pemimpin yang akan memberkati suku, bangsa, Indonesia, bahkan dunia. Mereka diasramakan, tinggal bersama, dilatih dalam kehidupan rohani, berdoa bersama, dilatih keterampilan-keterampilan praktis supaya mereka punya keterampilan hidup. Menyenangkan sekali karena dari berbagai suku di Indonesia, ya, saat saya keliling dari pulau ke pulau, suku ke suku, saya bertemu dengan anak-anak muda, anak-anak remaja yang punya potensi mimpi yang sangat luar biasa sekali. Cuma karena keterbatasan ekonomi, mereka tidak memiliki peluang seperti yang mungkin orang-orang di kota besar. Mereka memiliki kesempatan dan peluang untuk mereka studi. Dalam seluruh keterbatasan mereka, itulah saya berjumpa dengan banyak anak-anak muda ini yang sekarang tinggal bersama dengan saya di Pondok Penuai. Dan inilah kami, anak-anak Pondok Penuai. Watch the ocean kiss the moon. Run away with me, where the morning paints the sea. With the fire, with the glow, we found love, we won't let go. Searching through the stars for magic from afar. Look inside kali jidatku udah nongak. Ini anak marahnya. the magic's underneath.
Saya Kasih Pirena Wiradinata. Hal yang paling mengesankan selama saya di Pondok Penuai, 1 tahun selama di Pondok Penuai, saya sangat senang karena kami sekeluarga di Pondok Penuai bisa bersenang-senang di Pantai Pailus di bulan lalu, dan itu adalah momen yang paling tidak saya lupakan selama di Pondok Penuai. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jack. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Jadi kesan saya selama saya di Pondok Penuai adalah saya merasa bersyukur karena bisa berada di sini. Saya mengalami banyak perubahan, yaitu dari saya yang tidak pernah nyapu-nyapu halaman rumah atau menyuci pakaian saya sendiri, tapi saya selama di Pondok Penuai saya melaksanakan itu semua dengan kewajiban. Kesan saya selama di Pondok Penuai, terlebih pada tahun ini, yang terkesan di hati saya itu pas kita ke Pailus, dan bukan pas ke Pailusnya tetapi pas kita mencari dana, usda bareng-bareng, itu sangat terkesan di diri saya sendiri. Pesan saya buat Pondok Penuai selama setahun itu, ada satu momen di mana tuh kami sempat krisis air. Itu tuh kayak sama-sama tuh saling membantu yang sampai sekarang tuh nggak bisa dilupain. Banget hal yang aku alami sama teman-teman semua di sini, kayak sedih bareng, senang bareng, pergi bareng. Kayak kemarin kami pergi ke Pailus itu kami harus usda, kami harus benar-benar berjuang. Sementara kami yang dari sebagai panitia Pailus juga harus bekerja keras banget gitu, dan kami juga pernah ngalami yang namanya krisis air juga, yang kami harus cari air kemana-mana gitu. Itu baru sedikit gitu, ada banyak banget gitu. Ketika kami berencana untuk melakukan perjalanan ke Pailus, dan di saat itu kami tidak mempunyai dana, dan kami berusaha mencari dana dengan menjual brownies, menjual donat, dan juga lumpia. Walaupun sulit untuk mengumpulkan dana-dananya, tapi puji Tuhan kami dapat dana yang banyak, dan itu semua adalah berkat dari Tuhan. Selama 2021 ini saya bersyukur karena saya dapat kuliah dan juga saya dapat beasiswa. Kita di Pondok Penuai kedatangan, ayo tebak, kedatangan apa? Kedatangan Grand Max baru. Yeay. Kesan saya di Pondok Penuai 1 tahun ini, bisa belajar, bisa ketemu sama teman-teman, bisa saling mengenal satu sama lain. Saya selama 1 tahun berada di Pondok Penuai ini, saya belajar untuk memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Contohnya itu berdoa sendiri di ruang doa, jalan-jalan ke Pailus, terus makan-makan yang enak. Pokoknya di Pondok Penuai itu banyak berkat yang diberikan kepada aku dan teman-teman yang tinggal di sini. Usda untuk ke Pailus. Itu tuh kita tuh jalan sampai ke luar Pondok Penuai lah. Kita sampai antar ke sini, antar brownies ke sini, antar keripik ke sini. Kita tuh sampai udah capek banget. Hai, nama saya Debbie. Saya dari ujung barat Indonesia, dari Aceh. Saya baru di sini beberapa bulan. Nah, kesan saya tentang Pondok Penuai itu sebenarnya banyak. Apalagi kalau di Pondok Penuai itu kan rame, jadi banyak hal yang bisa saya dapat di Pondok Penuai. Kayak kita tuh gimana berbaur sama teman-teman yang dari berbagai latar belakang, terus kita kerjasama juga. Terlebih lagi pas kita mau ke Pailus, itu tuh emang bener-bener kita semua kerjasama, gimana cari dana. Kesan saya selama 1 tahun ini banyak bersyukur ya. Saya lulus SMK tahun ini dan saya bisa berkuliah. Itu salah satu hal yang saya dapat syukuri untuk tahun ini. Saya lebih mengenal apa itu arti keluarga, apa itu arti kebersamaan. Dalam setahun ini banyak hal ya yang pasti yang terjadi di dalam kehidupanku, ya baik itu yang menyenangkan atau yang menyedihkan gitu. Tapi aku bersyukur semuanya bisa terlewati sampai di penghujung tahun ini. Aku juga bersyukur bisa kuliah di masa-masa yang kita tahu semuanya seperti ini susah gitu, baik secara ekonomi atau semuanya lah pokoknya susah gitu, dan aku masih bisa melewatinya dengan baik. Itu suatu anugerah yang patut saya syukuri gitu. Selama ini 1 tahun ini saya tentunya senangnya tuh karena
bisa keluar-keluar, udah bisa mulai jalan-jalan, entah cuma ke Salatiga atau kemana lah, itu udah bisa tanpa harus banyak segala macam lah. Kalau momen menyenangkan yaitu waktu kita ke Pailus, kita bisa sama-sama di sana, kita bisa menikmati waktu bersama, dan bahkan kalau bisa kita pikir-pikir lagi itu semua karena mujizat dari Tuhan dan bisa terkumpul sekian, dan itu hanya dari keresahan kami mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Ronald Peter Tosoid, saya dari Kalimantan Timur. Untuk kesan dan pesan selama di Pondok Penuai mungkin yang pertama kekeluargaan yang begitu erat yang saya dapatkan di sini. Yang kedua mungkin kebersamaan yang luar biasa yang bisa saya dapatkan di sini. Begitu banyak teman yang sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri. Halo, perkenalkan nama saya Olga, saya berasal dari Kalimantan Timur. Pesan-kesan saya selama di Pondok Penuai, saya merasa lebih baik dan bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan dan bisa lebih serius lagi untuk beribadah. Halo, perkenalkan nama saya Daniel Jonathan Theo. Saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya untuk Pondok Penuai. Kesan saya merasakan kebersamaan di sini di Pondok Penuai. Saya di sini kakak-kakaknya baik. Pas ke Pailus tuh hiburannya sangat menyenangkan dan membakar kulit-kulit kami juga. Bisa berenang, pertama kali ke pantai, saya baru pertama kali makan seafood juga. Buat Mama Papa, selamat Natal dan Tahun Baru. Keluarga yang ada di Medan, selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tetap happy, tetap menjadi berkat buat orang banyak. Selamat Natal buat keluarga saya yang di Papua dan selamat Tahun Baru ya. Ya, besok saya pamit pulang guys, dadah. Buat semuanya, buat keluarga yang ada di rumah, terus buat teman-teman, dan buat siapapun yang tidak bisa kutemui pada tahun ini, selamat Natal semuanya. Selamat Natal uko ina, katahun nek-nek, maka wakamui, sabat, sarat si Tuhan le, enungan mui, surat sabeu. Selamat Natal untuk keluargaku, untuk mama, papa, dan juga adik. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada orang tua saya, kepada mama, kepada bunda, kepada ayah, dan kepada bapak saya, dan juga kepada keluarga saya dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Janganlah. Pas pesta apa Wama, semoga di sana bapak dan mama bisa menikmati Natal dan Tahun Baru. Terima kasih, sarangi. Dan selamat Natal bagi keluarga saya yang ada di Batam, dari mama, papa, kakak, abang, dan saudara yang dekat maupun jauh. Selamat Natal. Saya mengucapkan selamat Hari Natal untuk keluarga saya yang ada di kampung. Kiranya tetap menjadi berkat dan kasih Natal tetap menyertai kita meskipun jauh, tapi saya percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada untuk kita. Terima kasih, bye-bye. Selamat Natal buat keluarga di rumah, buat father and mother and KB dan semuanya orang di rumah, keluarga besar Sembiring dan keluarga besar Purwohadi Suito. Wah, dimanapun kalian berada, selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya damai dan sukacita Natal ada di dalam kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Lain kali jangan begitu ya. Waterboom men. Dadah. Selamat Natal buat orang tua di kampung. Semoga sehat selalu. Semoga lebih dekat lagi dengan Tuhan. Untuk Dedi itu orangnya punya visi yang sangat besar ke depan. Kemudian Dedi itu orangnya juga sangat energik, ceria sekali, sering ketawa. Nah, dan juga Dedi merangkul banyak sekali orang-orang gitu. Jadi kita dirangkul, kemudian ketemu orang, ketemu siapa dirangkul dan disapa gitu, luar biasa. Dedi, Anda jadi inspirasi hidupku gitu ya. Terima kasih Dedi, terima kasih untuk ajaran kehidupan yang diberikan oleh Dedi, dan semoga hati Bapak yang ada di Dedi terus untuk kita semua. 7 tahun lalu, itu ketika saya pertama kali berjumpa dengan Dedi Sam di Yogyakarta, saya merasakan bahwa ada panggilan dari diri Dedi Sam yang terimpartasi pada waktu itu.
dalam kehidupan saya, di mana pada waktu itu saya menghampiri beliau dan mengajak ngobrol, sempat minta juga komiknya waktu itu. Dan dari situlah awal pertemuan itu saya bertemu dengan Dedi Sam hingga saat ini saya bisa berdiri saat ini, bisa seperti sekarang, bisa menekuni hobi saya di bidang video dan fotografi, itu semua karena Dedi Sam. Dedi Sam yang selalu mensupport, Dedi Sam yang selalu bilang bahwa aku ini adalah orang yang luar biasa, yang spesial di hadapan Tuhan dan kita pasti bisa gitu. Dedi itu orangnya itu baik, ramah, penuh kasih sayang, kebapaan banget. Dedi Sam itu orang yang penyayang, dia sangat menyayangi semua orang tanpa memandang dari mana dia, latar belakangnya, tanpa memandang ras sukunya. Jadi dia sangat menyayangi semua orang. Dedi itu orangnya lucu, terus orangnya tuh kayak bisa menempatkan diri di mana dia berada gitu. Misalnya dia di Penua ya seperti anak-anak Penua gitu. Hey, apa kabar? Gimana kabarnya? Baik-baik. Gimana sekolah? Gimana kuliah gitu. Sambil peluk, sambil ya kayak bener-bener bapak kita sendiri gitulah ya, walaupun dia bukan bapak kandung kita gitu ya, tapi kayak rasanya tuh sudah seperti ayah bapak kita sendiri gitu. Jadi orangnya itu baik, terus penyayang, terus peduli sama semuanya itu tanpa memandang kayak anak ini gimana. Jadi dia itu menyamaratakan semua kasih sayangnya itu untuk semua anak-anak di sini. Dan satu hal yang paling aku ingat dari Dedi itu saat jalan-jalan sama Dedi ke Semarang, itu dia diajak aku sama teman-teman yang lain jalan-jalan, dan itu hal yang membuat aku tuh teringat sama Dedi itu saat diajak jalan-jalan itu. Beliau punya hati Bapa. Ketika aku dipeluk, ketika aku dirangkul, aku ada rasa aman, rasa terlindungi, rasa yang Bapak miliki gitu. Jadi diajarkan tentang kasih, yaitu kasih Bapak. Dia seorang Dedi yang sangat energik ya dan sabar. Dan tentunya baik siapapun dia menerima orang tersebut ketika baru bertemu atau mungkin sudah kenal sebelumnya. Jadi Dedi Sam luar biasa. We're the fire.